Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, para pemirsa, para pengikut YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembahasan kita di dalam keutamaan ilmu, yang mana bab awal di sini bakal ditutup oleh beliau musannif rahimahullahu taala sebagaimana yang telah beliau bahas dari keutamaan ilmu, entah bagi mereka para ulama, entah bagi kita yang senantiasa insyaallah masih menambah ilmu kita. Beliau tutup pembahasan kali ini dengan apa yang akan beliau sebutkan, bahwasannya semua dari keutamaan ilmu dan orang-orang yang mempunyai ilmu, yaitu bagi mereka yang mengamalkan dengan ilmunya, yang mana kemudian beliau tambahi mereka yang benar-benar bermaksud dengan ilmu tersebut hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, hanya mengharapkan kedekatan, semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau juga yang mana maksud mereka adalah jannatin na'im, surganya Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana juga bukan maksud bukan termasuk mereka orang-orang yang masuk di dalam keutamaan ilmu dari orang yang ahli ilmu atau orang-orang yang masih mencari ilmu, bukan mereka yang bermaksud untuk menggapai tujuan-tujuan dunia, entah ingin mendapatkan junjungan atau ingin mendapatkan pangkat, atau dengan ilmunya ingin mendapatkan harta, maka ini bukan termasuk orang-orang yang masuk di dalam fadilah ilmu yang telah disebutkan oleh beliau, yang dikutip dari hadis-hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau dikutip dari kalamnya para ulama yang telah beliau bahas. Kemudian beliau memberikan kita nasihat dari kutipan hadis baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah diriwayatkan, man talabal ilma liyujariya bihil ulama au yumariya bihil fuqaha au yasrifa bihi wujuhan nas adkhalahu Allahu finnar. Barang siapa yang mencari ilmu, tujuannya mereka untuk membanggakan dengan ilmunya kepada para ulama, atau ingin menyamai, membanggakan dirinya dengan ilmunya sehingga merasa dia ini sederajat dengan mereka para ulama, au yumariya bihil fuqaha, atau tujuan mereka mencari ilmu untuk mendebat mereka orang-orang para fuqaha, apalagi untuk mendebat orang-orang juga orang yang tidak mungkin dikatakan mereka ini sudah ahli di dalam keilmuan, au yasrifa bihi wujuhan nas, atau supaya orang-orang melihat dia ini bahwasanya orang yang mempunyai ilmu, adkhalahu Allahu finnar. Maka niat-niat seperti ini diberikan ancaman oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita diselamatkan dari hal-hal seperti ini. Kemudian juga dikutip dari hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi ta'ala la yata'allamuhu illa liyusiba bihi gharadun minad dunya lam yajid arfal jannah. Barang siapa yang mencari ilmu yang mana harusnya ilmu tersebut hanya diniatkan, diharapkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya kita harap keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya kita niatkan ilmu tersebut harusnya hanya untuk semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika ada orang yang belajarnya itu hanya untuk meminta atau tujuan dunia, maka
sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lam yajid arfal jannah, maka orang tersebut nggak bakal mencium baunya surga. Ketika telah disebutkan seperti itu, baunya saja kita tidak akan, orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan baunya surga, apalagi bisa sampai masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian juga dari hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man ta'allama ilman li ghairillah au arada bihi ghaira wajhillah falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, maka tempatnya orang yang seperti itu berada di neraka. Bahkan sampai disebutkan secara spesifik, secara detail, ya, azab bagi mereka orang-orang yang mencari ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yu'ta bil alimi yaumal qiyamah fayulqa finnar fatandaliku a'tabuhu fayaduru biha kama yaduru himaru birroha. Yang mana di sini disebutkan azab, ya, hukuman bagi orang-orang mereka yang mencari ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka nanti ketika di neraka didatangkan, ya, dalam keadaan ususnya ini dikeluarkan, kemudian fayaduru biha, kemudian ususnya diputar-putar, ya, kama yadurul himaru birroha, sebagaimana ada keledai yang mungkin zaman dahulu itu dia digunakan alat untuk memutar, ya, mungkin membuat suatu adonan atau membuat, ya, mengambil air dan lain sebagainya menggunakan tenaga tersebut. Intinya, ya, dia dikeluarkan isi dari perutnya tersebut, kemudian seakan-akan diputar dengan usus yang telah keluar tadi di neraka. Ya, ini azabnya. Fayutifu ahlun nar fayaquluna malak, ya, fayaqulu kuntu amiran bil khairi wala atihi wa anha 'anil syarri wa atihi. Ya. Kemudian mereka, ya, orang-orang yang seperti ini, mereka orang yang mencari ilmu tapi bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan melihat azab yang seperti itu, ya, dikeluarkan ususnya, kemudian, ya, ditarik orang tersebut dari ususnya yang telah keluar tadi, ya, orang-orang ahlu neraka ini bingung apa dosa yang telah dilakukan oleh orang tersebut sampai diberikan azab seperti ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di neraka. Bertanya, apa yang telah engkau lakukan? Ya, maka orang yang diazab tadi, orang yang mencari ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, orang tersebut menjawab, kuntu amiram bil khairi wala atihi, aku selalu mengajak untuk kebaikan tapi aku tidak pernah melakukannya. Wa anha 'ani syarri wa atihi, aku senantiasa selalu, ya, melarang orang untuk melakukan keburukan tapi aku melakukannya. Ya. Intinya adalah ketika orang tersebut telah belajar ilmu, kemudian orang tersebut tidak mengamalkan dengan ilmunya, ya, maka hal yang seperti ini telah beliau wanti-wanti, musonif di sini telah beliau jelaskan bahwasanya orang yang mendapatkan keutamaan ilmu adalah orang-orang mereka yang mempunyai ilmu kemudian mengamalkan dengan ilmunya. Kemudian ada diriwayatkan dari hadis qudsi, ya, yang mana di sini beliau musonif rahimahullahu ta'ala menyebutkan auhallahu ta'ala ila Daud alaihi salam, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada Sayyidina Daud alaihi salam. Kemudian disebutkan la taj'al baini wa bainaka aliman maftuna, ya, fayub'iduka takabburahu an mahabbati, ya, ulaika qutta'ut tariqi an ala ibadi. Ya. Yang mana di sini disebutkan, diceritakan bahwasanya Allah memberikan wahyu kepada Sayyidina Daud alaihi salam bahwasanya, ya, la taj'al baini wa bainaka aliman maftunan,
Allah memberikan wanti-wanti bahwasanya jangan engkau jadikan di antaraku dan di antaramu, ya, yang mana ini mukhatabnya adalah Sayyidina Daud alaihissalam, yang diberikan wahyu adalah Sayyidina Daud alaihissalam. Jangan engkau jadikan di antaraku, di antara Allah subhanahu wa ta'ala dan di antaramu, aliman maftunan, ada seseorang yang mempunyai ilmu tapi dia ini orang yang ahli fitnah, orang yang maftun, diberikan fitnah dengan ilmunya. Maka apa konsekuensinya? Fayub'iduka takabburahu an mahabbati. Ya, maka takaburnya orang tersebut bisa menjauhkan engkau dari cinta kepadaku, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau sebutkan juga ulaika qutta'ut thoriqi ala ibadi, mereka lah yang hakikatnya memutus hubungan Allah dengan hambanya. Ya, mereka orang yang mempunyai ilmu tapi mungkin diberikan fitnah dengan ilmunya, ya, yang mungkin dengan ilmunya bisa menjadikan perpisahan atau percerai-beraian antara saudara kita sesama muslim, ya, bisa menjadikan kita tidak menghargai pendapat sesama muslim yang lain, menjadikan kita bermusuhan dengan saudara kita sesama muslim. Maka hakikatnya orang yang berilmu seperti ini, inilah qutta'ut thoriq katanya Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang mutus jalan, inilah orang yang, ya, hakikatnya itu qutta'ut thoriq bahasanya seperti orang yang merampok, orang yang begal, orang yang mutus jalannya antara hambanya Allah untuk sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana ilmu itu hakikatnya semakin mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ilmunya, seseorang yang berpunyai ilmu tapi, ya, dia ini mendapatkan fitnah dengan ilmunya malah bakal menjauhkan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan juga oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, innama yata'allamul ilma liyattaqiya bihillah wa innama faddala ala ghairihi li'annahu yattaqi bihillaha ta'ala. Ya. Hanya saja orang yang belajar ilmu itu hakikatnya mereka yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka yang dengan ilmunya untuk menjalankan kewajiban kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hanya saja diberikan keutamaan orang yang ahli ilmu bagi orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in ikhtalla hadzal qasd wa fasadat niyatu talibihi, apabila sampai cacat niatnya orang tersebut, maksudnya tersebut untuk mencari ilmu itu bisa rusak dengan apa? Bi ayyastash'ira bihi at-tawassula ila munalin dunyawi min malin au jahin faqad batala ajruhu wa hubita amaluhu wa khasira khusrana mubina. Ya, akan tetapi ketika dia berniat untuk supaya menyampaikan dengan ilmunya kepada tujuan-tujuan dunia, untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan kedudukan, maka katanya beliau di sini Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan batala ajruhu, dia tidak dapat pahala dari ilmunya. Ya, hubito amaluhu, amalnya tidak diterima. Maka orang tersebut khosiro dunya wal akhirah, khosiro khusrona mubina, dia mendapatkan kerugian yang sangat jelas. Ya, dia sudah rugi di dunia, ya, karena hanya mendapatkan keuntungan dunia. Yang lebih-lebih lagi dia bakal rugi di alam akhirat karena tidak mendapatkan pahala apa-apa dari ilmunya. Kemudian juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, balaghani annal fasaqata minal ulama wa min hamalatil Qur'an yabda'u bihim yaumal qiyamati qabla abadatil asnam. Ya. Yang mana diriwayatkan oleh bahwasanya dari Imam Fudail bin Iyad, sampai ada riwayat yang sampai kepada beliau bahwasanya mereka orang yang fasik dari para ulama. Orang yang fasik dari para ulama mungkin telah dikutip oleh musannif di sini, mereka yang amiron bil ma'ruf bil khairi wala atihi,
Mereka yang mungkin mengajak kepada kebaikan tapi tidak melakukannya, ya. Wa yanha 'anil syarri wa atihi, mereka yang melarang keburukan tapi mereka melakukannya. Ya. Wa hamalatil Quran, mereka juga orang-orang yang hafal Quran tapi fasik. Nah, ya. Di sini dikatakan yabda'u bihim yaumal qiyamah qabla abadatil asnam, mereka akan dimulai dimasukkan di apinya Allah Subhanahu wa taala, di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebelum orang-orang mereka yang menyembah berhala. Ya. Karena hakikatnya ilmu yang kita cari ini hanya untuk karena Allah Subhanahu wa taala, ya, akan tetapi ketika sudah diberikan kelebihan ilmu tapi dijadikan tujuan, ya, dengan niat-niat selain karena Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya kita lebih dihukum dari mereka yang sama sekali memang tidak mengetahui. Ya, mungkin ini penutupan dari babul awal di dalam keutamaan mereka, orang yang mempunyai ilmu, ya, orang yang senantiasa belajar ilmu juga dibarengi dengan mengamalkan ilmunya, yang mana insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan masuk benar-benar membahas sedikit demi sedikit adab-adab mereka, orang-orang yang bagi kita semua yang senantiasa insya Allah menuntut ilmu harus dibarengi dengan adab-adab yang telah dijelaskan para ulama. Tidak lain itu juga nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin sekian, wallahul musta'an, wa alaihi tuklan, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.